Suka penasaran nggak sih sebenarnya gimana sih proses terjadinya kehamilan setelah berhubungan intim? Apa iya habis pasangan ejakulasi di dalam langsung jadi gitu? Ya sebenarnya nggak segampang itu sih. Bisa dibilang kalau proses yang harus dilalui sel sperma agar bisa berhasil membuahi sel telur pada wanita tuh cukup berliku dan panjang. Penasaran gimana prosesnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Rara dari Halo Dokter. Kamu dan pasangan lagi menanti-nanti kehamilan? Pernah nggak habis berhubungan intim terus karena penasaran pengen langsung aja nih ngecek dengan test pack? Eits, perlu kamu tahu nih, kalau proses terjadinya kehamilan tuh nggak secepat itu loh. Seperti yang sempat saya sebutkan di awal, proses yang harus dilalui sel sperma hingga berhasil membuahi sel telur tuh berliku-liku dan cukup kompleks sebenarnya. Bahkan, nggak semua pasangan bisa berhasil hamil hanya dengan sekali berhubungan intim aja. Nggak sedikit loh yang harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa punya anak. Kok bisa ya? Nah, pertanyaan kayak gini tuh cukup sering muncul di aplikasi Halo Dokter. Jadi, di video kali ini akan saya jawab untuk para penonton setia YouTube-nya Halo Dokter. Tapi sebelum itu, saya mau kasih info menarik nih. Kalau kamu dan pasangan kamu mau tanya-tanya soal program kehamilan dan masalah kehamilan pada umumnya, ataupun masalah kesehatan lainnya yang nggak berhubungan sama kehamilan, kamu bisa loh manfaatkan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Ada banyak dokter yang bisa kamu ajak konsultasi, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog. Nah, kalau pertanyaan kamu seputar kehamilan, saya saranin nih untuk langsung chat dokter kandungan aja. Dokter di Halo Dokter tuh responnya cepet banget loh, dalam waktu kurang dari 5 menit pertanyaan kamu udah bakalan dijawab. Udah gitu penjelasan dokternya gampang banget dimengerti dan juga akurat secara medis. Terus, kalau memang diperlukan, kamu juga bisa diresepkan obat yang sesuai untuk mengatasi kondisimu. Untuk menebus resepnya, kamu nggak perlu ribet-ribet keluar dari rumah, cukup gunakan fitur Halo Shop di aplikasi Halo Dokter. Obatmu akan dikirimkan langsung ke rumahmu oleh tim Halo Dokter. Praktis banget kan ya? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan utama kita, yaitu gimana sih proses terjadinya kehamilan. Secara garis besar, proses terjadinya kehamilan di dalam tubuh wanita itu ada 2 tahap, yaitu saat pembuahan dan setelah pembuahan. Gini penjelasannya. Yang pertama, saat pembuahan atau saat sel sperma akan membuahi sel telur pada wanita. Setelah berhubungan intim, ada sekitar 300 juta sel sperma yang akan memasuki vagina. Ya, kamu nggak salah dengar nih, bukan 3.000, bukan 300.000, bukan juga 3 juta, melainkan ada 300 juta sel sperma. Wah, banyak banget ya dok, tapi kok masih ada ya dok yang susah sekali untuk hamil? Saat pria ejakulasi, umumnya sel sperma yang dilepaskan memang bisa aja tuh sebanyak itu. Tapi hanya ratusan sel sperma yang bisa mencapai tuba falopi, yaitu lokasi di mana sel telur berada. Dari ratusan sel sperma tersebut pun hanya ada 1 sperma yang berhasil bertemu dengan sel telur. Bayangin nih, dari berjuta-juta hingga hanya sampai ratusan, terus yang berhasil juga hanya 1 sel sperma. Sel sperma ini memang saling berlomba-lomba satu sama lain untuk mencapai sel telur dan membuahinya. Kalau dipikir-pikir jadi kayak para pria yang lagi sama-sama berjuang untuk mendapatkan satu wanita ya. Nah, sel sperma pertama yang berhasil bertemu sel telur masih harus berusaha lagi nih untuk menembus cangkang sel telur agar terjadi pembuahan. Kalau nggak berhasil menembusnya, maka kehamilan pun tidak akan terjadi. Sedangkan kalau berhasil, maka sel telur akan berubah bentuk dan membentuk suatu lapisan supaya nggak ada sel sperma lain nih yang bisa menembus masuk. Tapi jangan dikira proses bertemunya sel sperma dan sel telur ini terjadi dalam waktu singkat ya. Proses saat sel sperma berenang-renang hingga mencapai sel telur aja bisa butuh waktu sampai 3 hari sejak berhubungan intim. Jadi ya kalau habis berhubungan intim langsung ngecek pakai test pack, sebenarnya sih kurang tepat ya, karena kehamilan belum tentu udah terjadi.
Terus saya ada sedikit fun fact nih. Pada kasus tertentu bisa aja ada 2 sel sperma yang berhasil menembus cangkang sel telur. Nah, kalau ini terjadi, maka indung telur bisa menghasilkan 2 sel telur yang matang dan akan terjadilah kehamilan kembar non-identik atau disebut juga kembar fraternal. Nah, kita lanjut nih ya. Kan sel sperma udah berhasil tuh bertemu dengan sel telur, lalu menembus cangkangnya. Berarti sudah terjadi pembuahan. So, kita lanjut ke tahap yang kedua dari proses terjadinya kehamilan, yaitu setelah pembuahan. Tapi sebelum itu, saya mau ingetin lagi nih buat kamu-kamu semua yang lagi nonton, buat subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Jangan lupa juga nyalain tanda loncengnya, biar kamu bisa dapet info setiap Alo Dokter upload video kesehatan terbaru. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan. Dalam waktu sekitar 24 jam setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi sel sperma akan berubah menjadi zigot dan akan menuruni tuba falopi atau tempat terjadinya pembuahan menuju rahim. Nah, dalam perjalanan menuju rahim, zigot ini akan terus membelah diri dan kemudian akan berkembang menjadi embrio atau bakal janin, lalu akan menempel di dinding rahim dalam waktu 5-10 hari setelah terjadinya pembuahan. Proses ini yang disebut dengan implantasi. Pada tahap ini juga, sebagian wanita mungkin akan mengalami tanda-tanda kehamilan. Salah satunya adalah flek kecoklatan atau mengalami perdarahan ringan selama kira-kira 1-2 hari. Perdarahan ini yang kita kenal dengan perdarahan implantasi yang seringkali disalahartikan sebagai darah menstruasi. Lalu, setelah terjadi implantasi, kantung ketuban dan plasenta yang menjadi sumber nutrisi janin akan terbentuk. Plasenta juga akan mulai melepaskan hormon kehamilan atau HCG. Nah, inilah saat yang tepat buat kamu melakukan tes kehamilan dengan alat tespek. Persisnya sih, hormon HCG ini sedang tinggi-tingginya pada 3-4 minggu setelah hari pertama menstruasi. Jadi, kalau pertanyaannya kapan nih dok sebaiknya memeriksakan kehamilan menggunakan tespek? Saran saya sih tunggu sampai sudah telat haid seminggu ya. Kalau lebih cepat, khawatirnya itu jadi negatif palsu nih. Dikira nggak hamil, padahal sebenarnya belum terdeteksi aja hormon HCG-nya. Kemudian, kalau hasil tespekmu positif, ada baiknya periksakan diri ke dokter kandungan ya, tentunya untuk memastikan kehamilan. Soalnya ada kasus di mana seorang wanita yakin banget kalau dia lagi hamil sehingga memicu tubuhnya untuk memproduksi hormon HCG. Padahal sebenarnya dia nggak hamil. Nah, kondisi ini disebut dengan kehamilan palsu. Terus, pemeriksaan ke dokter setelah hasil tespek positif juga bisa memeriksa kondisi kehamilanmu. Apakah embrionya sudah terbentuk atau kehamilannya kosong? Terus, apakah kehamilannya terjadi di rahim atau terjadi kehamilan ektopik? Dari situ, dokter akan memberikan berbagai saran sesuai dengan kondisimu. Nah, jadi itulah proses terjadinya kehamilan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kamu-kamu yang lagi nonton ya. Buat yang lagi promil, semoga cepat diberikan keturunan. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.